Ke-135, seperti gajah. Di dalam mobil, Pipit sedang memukul petir dengan penuh kekuatan. Petir tidak mengetahui kalau Pipit cemburu terhadap Eve. Maknya dia masih bingung harus mengatakan apa sekarang. Aku ingin turun petir. Biarkan aku sendiri dulu. Petir sama sekali tidak menghiraukan ucapan Pipit. Dia terus melakukan mobilnya entah kemana. Kenapa aku jadi seperti ini sekarang? Kamu nggak boleh cengeng Pipit. Pipit mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri. Tapi dia benar-benar tak sanggup. Apalagi saat melihat petir begitu dekat dengan Eve. Wanita yang lebih cantik dari dirinya. Memang Eve lebih cantik dari Pipit. Tapi dia tidak tahu kalau Eve adalah adik angkatnya petir. Ayo kita bicara. Petir menghentikan mobilnya di taman. Petir segera turun lalu membuka pintu untuk Pipit. Sekarang kau boleh mengatakan apapun. Jangan pernah pendam apa yang kamu rasakan saat ini. Pipit menarik nafasnya dalam-dalam. Aku tidak suka kau dekat dengan Eve. Petir langsung terdiam. Kenapa dia baru mengingatnya? Setiap Pipit melihatnya dengan Eve, pasti dia akan marah dan pergi. Hahaha. Pipit langsung menoleh ke arah petir yang sedang tertawa saat mendengar ucapan Pipit. Kenapa? Apa ada yang lucu? Tanya Pipit kesal. Tidak, aku baru ingat sesuatu. Petir hendak meraih tangan Pipit, tapi dengan cepat Pipit menarik tangannya. Aku belum cerita ya siapa sebenarnya Avalon. Kau menyebut namanya panjang lebar. Sementara namaku kau panggil burung lah. Inilah itulah. Kamu cemburu? Masih nanya lagi? Emang ada perempuan bodoh yang gak cemburu melihat laki-laki yang menyukainya dekat dengan perempuan lain? Aku pikir hanya aku yang jatuh cinta padamu, sindir petir. Dia sengaja mengatakan itu agar Pipit mengakui perasaannya sendiri. Kalau aku nggak menyukaimu mana mungkin aku marah saat melihat kau bersama perempuan lain. Dasar bangke. Mulut pedas Pipit masih seperti biasanya. Tidak peduli dengan siapa dia bicara. Eve adik angkat aku. Aku mengadopsinya sejak usianya baru beranjak remaja. Aku menyekolahkannya sampai dia sebesar ini. Petir menceritakan semua masa lalu Eve pada Pipit tanpa ada yang ditutupi. Dia juga menceritakan tentang keseharian Eve sebelum menjaga Anidia. Pipit langsung terdiam saat mendengar semua cerita dari Petir. Dia benar-benar malu sekali. Kenapa bisa-bisanya dia cemburu pada calon adik iparnya sendiri? Meski Petir dan Eve bukan saudara kandung. Tapi tetap saja mereka sudah sangat lama menjadi keluarga. Memalukan. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Kalau tahu aku pasti baik-baikin dia dari kemarin-kemarin. Kesal Pipit yang langsung membuat Petir tertawa. Kalau dia bukan adikku, apa kamu tetap nggak mau baik-baikin dia? Kamu tahu kesan pertama saat bertemu dengannya pertama kali? Petir menggeleng. Dia memukulku sampai aku terjatuh. Seluruh badanku sakit, dan lenganku berdarah. Dia benar-benar ganas. Aku hampir menghajarnya. Tapi dia memutar tanganku seperti ini. Pipit mencoba mempraktakkan kejadian waktu lalu kepada Petir. Kau mau melawannya? Dia bukan tandingan yang lemah sayang. Sebenarnya aku sangat ingin membalas perbuatannya, meski dia adik angkatmu. Ucap Pipit jujur. Kalau gitu aku akan mengajarimu bela diri, agar nanti kau bisa melawannya. Baik, aku setuju. Pipit langsung tersenyum. Dia tidak sabar menghajar Eve sampai tersungkur seperti dirinya waktu itu. Dimension, Alvano pulang saat istrinya sedang makan. Di sebelahnya ada Lisa dan Eve yang ikut makan. Alvano yang melihat istrinya makan begitu lahap langsung tersenyum. Eve yang melihat kedatangan bosnya segera bangun dari sana, diikuti oleh Lisa. Hanya Anidia yang belum menyadari kedatangan suaminya, karena sejak tadi dia terus mengunyah makanannya. Baby, apa yang kamu makan, Em? Anidia langsung berbinar dan segera memeluk tubuh tegap sang suami. Aku sangat merindukanmu sayang. Kenapa lama sekali? Ucap Anidia manja. Tadi ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan. Kamu sedang makan? Aku sudah berusaha menahannya. Tapi anak kamu terus saja membuatku lapar. Alvano tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Tidak masalah, kalau anak Dedi lapar maminya harus menuruti kemauan baby kita kan. Jadi makan apapun yang ingin kamu makan. Iya, aku terus saja merasa kelaparan. Aku sudah seperti gajah saja. Padahal kandunganku baru memasuki usia 3 bulan. Perut Anidia sudah terlihat besar, karena dia mengandung bayi kembar. Jadi wajar saja kalau perutnya besar. Alvano ikut memakan makanan yang disuapi oleh istrinya.
Semenjak Anidia hamil Alvano, selalu menyuruh Samuel untuk belanja semua bahan tanpa terkecuali. Hanya ada beberapa makanan yang tidak diizinkan beli oleh Alvano. Makanan yang sempat membuat Anidia kejang-kejang seperti kemarin. Pukul 22.00, Zira sedang mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Dia terpaksa bekerja paruh waktu demi mendapatkan uang. Tidak ada yang tahu dengan pekerjaan sampingan Zira saat ini. Di tengah perjalanan, Zira dihadang oleh beberapa preman yang sedang berjaga di sana. Sepertinya mereka sedang mabuk saat ini. Zira merasa begitu ketakutan saat melihat 5 orang preman tersebut. Mau kemana, Neng? Sepertinya yang menghentikan langkah Zira adalah ketua preman. Dilihat dari penampilannya paling mencolok di antara para preman lainnya. Saya mau pulang, Om. Mereka semua langsung tertawa saat mendengar panggilan yang diberikan oleh Zira. Dasar gadis polos, ketua preman tersebut langsung mencolek dagu Zira dengan genit. Mau bermalam di tempat Om enggak? Zira langsung menelan ludahnya kasar. Meski dia belum pernah pacaran, tapi dia tahu apa yang akan terjadi apabila seorang wanita menginap di tempat laki-laki. Apalagi laki-laki yang sedang mabuk seperti di depannya saat ini. Enggak, Kom. Aku harus cepat-cepat pulang, karena ibuku pasti sedang menungguku. Tolak Zira halus. Semoga saja mereka mau melepaskan Zira. Hahaha. Nanti om-om ini akan mengantar kamu pulang saat semuanya selesai. Tidak, Om. Zira hendak kembali berjalan, mendorong motor matiknya. Tapi lagi-lagi mereka menahan tangan Zira. Wajah Zira sudah pucat pasi. Apa aku akan mati di tangan mereka? Ibu, maafkan Zira yang belum bisa membuat ibu bahagia. Maaf kalau Zira sering membuat ibu sedih. Bawa dia. Mereka semua langsung menarik tangan Zira paksa. Tolong, tolong, tolong. Zira berteriak sekeras mungkin. Tapi tidak ada orang yang lewat sama sekali. Zira sudah tampak putus asa. Tapi dari kejauhan dia seperti melihat seseorang yang begitu familiar di matanya. Samuel turun dari mobilnya. Karena ban mobilnya kempes, dia mencoba mengganti ban mobil tersebut di sana. Tapi dari kejauhan dia mendengar seperti ada suara wanita minta tolong. Awalnya Samuel tidak terlalu peduli. Mungkin itu urusan pribadi orang lain. Dia melanjutkan kegiatannya. Tapi saat hendak berjongkok dia. Samuel, 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 tolongin aku. Suara Zira sudah hampir tidak terdengar lagi. Tapi Samuel langsung berdiri dan menoleh ke belakangnya. Dia melihat para preman yang sedang menarik tubuh perempuan tersebut ke dalam gudang kosong di sana. Kenapa dia mengenalku? Apa aku salah dengar? Samuel mencoba mengingat lagi suara siapa tadi. Kemudian dia langsung berlari setelah mengingat siapa pemilik suara tersebut. Lepaskan aku. Tolong menjauhlah dariku. Lepas. Zira mencoba melepaskan diri dari mereka. Tapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bruk! Tubuh Zira dilempar ke atas kasur. Air matanya sudah tidak bisa dia tahankan lagi. Apa hidupnya akan segera berakhir di tangan mereka semua? Ketua preman tersebut langsung naik ke atas tempat tidur. Belum sempat tangannya menyentuh wajah Zira, satu tembakan langsung mendarat di kedua tangannya. Dor! Zira yang sudah memejamkan matanya segera terbelalak saat melihat tangan ketua preman tersebut sudah dipenuhi dengan darah. Siapa kau? Berani sekali mencampuri urusan kami. Samuel mendekati mereka, matanya menatap ke arah Zira yang terlihat begitu ketakutan. Hajar dia, mereka berempat segera mengajar Samuel secara bersamaan. Zira yang melihat Samuel berkelahi segera bangun dari sana. Dia mencari tempat persembunyian yang aman. Ya Tuhan, semoga Samuel tidak kenapa-kenapa. Aku sangat berutang budi padanya. Selamatkan dia. Setelah itu aku akan membalas semua kebaikannya. Zira menangis terseduh-seduh saat membayangkan bagaimana kalau tadi Samuel tidak menolongnya. Apa dia akan mati malam ini juga? Tak lama kemudian dia tidak lagi mendengar suara orang berkelahi. Semuanya sunyi. Apa Samuel sudah dibunuh? Berbagai pertanyaan muncul di kepalanya. Tap, tap, tap. Suara tapak sepatu seseorang mendekat ke arahnya. Zira sudah pasrah apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Dia memejamkan matanya saat suara sepatu tersebut berhenti di depannya. Bangunlah. Sekarang sudah aman. Zira yang mendengar suara Samuel segera membuka matanya. Samuel mencoba meraih tangan Zira. Tapi Zira langsung berhamburan ke dalam pelukan Samuel dengan suara tangis yang menggemasi ruangan tersebut. Kamu selamat sekarang. Samuel tidak tahu cara menghibur perempuan. Dia mencoba mengelus rambut Zira dengan lembut.
Terima kasih kau sudah menolongku. Tadi jika kau tidak ada mungkin aku. Udah jangan diingatkan lagi. Sekarang kita pulang. Zira mengangguk. Kemudian mereka keluar dari sana. Mereka melewati 5 orang preman yang sudah tak sadarkan diri di lantai tersebut. Aku akan menyuruh pegawai milik tuan untuk membawa motormu. Kamu ikut denganku saja. Samuel melanjutkan memperbaiki ban mobil yang tadi hendak diperbaiki. Zira mengangguk menyetujui perkataan Samuel. Ke-136, 2 bumil. Dalam perjalanan pulang, Zira masih terus menangis. Samuel baru melihat Zira sampai menangis seperti ini. Setahu Samuel, Zira sosok yang kuat dan ceria. Maaf kalau aku menghabiskan tisumu, ucap Zira melihat ke arah Samuel yang sedang mengemudi. Habisi saja, lagian itu bukan aku yang beli. Samuel mencoba membuka obrolan agar Zira tidak lagi menangis. Lalu ini punya siapa? Tanya Zira mulai penasaran. Punya tuan. Zira langsung terdiam. Dia sudah menghabiskan hampir 1 tisu yang berada di dalam mobil tersebut. Zira langsung mengembalikan tisu tersebut ke tempat semulanya. Percuma kau mengembalikannya. Tuan tidak akan suka memakai bekas orang lain. Zira yang mendengar ucapan Samuel segera menunduk. Kalau gitu aku akan menggantinya dengan yang baru. Samuel tersenyum melihat kepolosan Zira. Benar-benar gadis bodoh, pikir Samuel. Oh iya, kalau boleh tahu tadi kamu pulang dari mana? Kenapa larut sekali? Zira tidak tahu harus menjawab apa. Apa dia jujur saja pada Samuel? Lagian pria itu sudah menolongnya tadi. Aku habis bekerja. Bekerja? Bukankah kau bekerja di perusahaan Tuan Alvano? Ya, tapi aku membutuhkan uang tambahan. Makanya aku bekerja paruh waktu. Samuel mengangguk. Dia tidak tahu pasti seperti apa kehidupan Zira. Maknya dia hanya mengangguk saja. Apa kau sudah makan? Zira mengangguk. Tapi aku belum makan sejak tadi. Maukah kamu menemaniku? Zira tanpa berpikir panjang langsung mengangguk. Baiklah, kira-kira di mana ya makanan yang enak yang masih bukan jam segini? Tanya Samuel pura-pura agar Zira memberitahu di mana tempat biasa dia makan. Aku tahu, kau lurus saja setelah itu belok kiri. Samuel tersenyum, ternyata gadis itu benar-benar sangat polos. Samuel segera pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Zira tadi, dan benar saja tempat makan tersebut masih buka. Tempat makan yang begitu sederhana. Apa kamu nggak masalah makan di tempat seperti ini? Tanya Zira saat mereka baru turun dari mobil. Tidak masalah. Bahkan aku pernah makan di tempat yang lebih kecil dari ini. Samuel menarik tangan Zira tanpa sengaja. Mereka berdua segera masuk dan menikmati makanan yang disajikan di sana. Pukul 07.00 di mansion Alvano begitu heboh saat sarapan pagi. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kekasih yang sedang dimabukkan cinta? Kenapa sih Alvano lama sekali? Selalu aja kita harus menunggunya. Tidak tahukah kalau semalam tenaga Ki habis karena Umete? Pipit langsung membungkam mulut petir yang sering gak terkontrol itu. Apa sih yang? Misik petir. Apa-apa? Makan tuh roti. Pipit menyumpal mulut kekasihnya dengan roti sampai mulut petir mengembung. Tak lama Ani dia turun dengan pakaian yang sudah sangat rapi. Begitu juga dengan suami tampannya. Jangan menatapnya begitu. Kamu mau nanti anak kita mirip mereka. Bisik Jordan yang melihat calon istrinya menatap ke arah Alvano tanpa berkedip. Aku bukan melihat Alvano, tapi aku melihat sahabatku. Bukankah dia semakin gendut? Kekeh Lisa yang hanya bisa didengar oleh Jordan saja. Kalian sedang bergosip ya? Kenapa nggak ajak aku? Alvano menarik kursi untuk istrinya duduki, setelah itu barulah dia duduk. Kau tidak boleh ikutan bergosip. Nanti putramu ikut-ikut seperti cewek lagi. Bikin repot dong. Ani dia langsung melotot. Apa katamu? Putra, emang kenapa kalau dia bikin kau repot? Pipit menyikul lengan kekasihnya. Kemudian menggeleng. Dia tidak ingin mood bumil cantik itu terganggu. Aku tidak masalah kalau dia merepotkan. Petir mencoba mengalihkan pembicaraan agar Ani dia tidak kesal. Udah baby, sekarang waktunya makan. Kita hanya punya waktu sebentar lagi. Alvano mulai memasukkan makanan ke dalam piring istrinya. Sementara Lisa hanya diam saja saat melihat mereka semua yang sedang makan. Kenapa? Lisa menoleh ke arah Jordan yang menatap ke arahnya. Aku nggak berselera. Kalau gitu makan roti aja ya. Kasian dedenya kelaparan. Lisa mengangguk.
Dia menerima suapan dari Jordan. Tiba-tiba dari samping masuk Eve dengan pakaian olahraganya. Pipit yang melihat Eve berpakaian seperti itu langsung menoleh ke arah petir. Sedangkan petir terlihat biasa saja. Dia malah sibuk mengunyah tanpa menoleh ke arah Eve yang sedang berjalan ke arahnya. Sarapan dulu Avalon, ucap Anidia saat melihat Eve hanya berdiri di belakang petir. Gak usah nyonya. Saya lagi diet. Eve memang tidak diperbolehkan memanggil Anidia dengan sebutan nama atau apa. Petir sudah mengatakannya sejak dia masuk ke mansion milik Alvano. Setelah sarapan, Alvano dan Anidia segera berdiri. Kalian mau kemana sih? Tanya petir yang sejak tadi penasaran. Mau check up. Jawab Alvano kemudian segera melangkah. Lisa, kamu mau ikut enggak? Alvano segera menghentikan langkahnya saat istrinya bertanya pada sahabatnya. Oh iya, kamu juga harus check up sayang. Kita barengan aja ya. Lisa mengangguk. Mereka segera ikut. Terus gue gimana dong? Kan kamu gak hamil yang? Uhuk. Eve yang sedang minum langsung terbatuk-batuk saat mendengar petir memanggil Pipit dengan sebutan yang. Minumnya jangan buru-buru dong Eve, ucap Pipit seperti kelihatan peduli. Idi kutu kampret. Apa maksudnya dia baikin-baikin gue? Pasti ada maunya nih, batin Eve melirik ke arah Pipit. Gimana kalau kita coba lagi? Bisik petir yang langsung mendapat hadiah dari kekasihnya. Setelah itu Pipit segera ke depan untuk melihat kepergian sahabatnya. Biar aku aja yang nyetir, Jordan segera masuk ke dalam mobil, begitu juga dengan Lisa, Anidia, dan Alvano. Kamu enggak merasa mual-mual, Lis? Tanya Anidia saat sudah berada di pangkuan suaminya. Seperti biasa Anidia akan duduk di pangkuan suaminya saat berpergian atau di mansion sekalipun. Kadang-kadang mual sih. Beruntung kamu. Aku pas hamil bulan pertama. Rasanya benar-benar tersiksa. Untung ada suami yang siap siaga seperti Alvano. Anidia memeluk tubuh suaminya dengan penuh semangat dan haru. Kalau saja yang di depannya petir saat ini pasti akan jadi bahan debatan. Untung yang di depan Jordan. Enggak tahu aja kalau aku hampir mati selama beberapa hari yang lalu. Tapi aku juga rada aneh sih. Kenapa saat dekat dengan bapaknya nih anak enggak aneh-aneh, Lisa sibuk membatin. Sementara Samuel saat ini baru saja turun dari mobil setelah mengantar Zira ke perusahaan milik Alvano. Sejak semalam mereka terus bersama. Tadi malam Samuel juga menginap di rumah sederhana milik Zira. Saat hendak pulang, tiba-tiba ibunya Zira sempat pingsan. Ayahnya sedang tidak ada di rumah. Jadinya Samuel yang menginap di sana. Takut terjadi sesuatu pada calon mertuanya. Dasar bocah. Lo habis gempur berapa jalang semalam? Kelihatan banget nggak tidur semalaman. Sindir petir saat melihat Samuel baru masuk ke mansion. Samuel tidak bergeming. Dia merasa ngantuk sekarang ini. Karena semalam dia tidak tertidur dengan nyenyak. Kapan kau mengajariku bela diri? Tanya Pipit nggak sabaran. Sekarang juga boleh. Kebetulan aku lagi senggang. Kalau gitu ayo, mereka segera naik ke rooftop tempat biasa dijadikan tempat latihan oleh bawahannya Alvano. Ternyata di sana ada Eve yang sedang duduk melamun memandang ke arah bawah. Dia mau ngapain? Pipit langsung panik saat melihat Eve. Aku juga nggak tahu. Jawab petir santai. Dia tahu bagaimana adik angkatnya itu. Dia bukan tipe orang yang lemah, apalagi sampai bunuh diri. Mending kamu suruh dia jauh-jauh deh dari sana. Daripada dia loncat, kan jadi berabe. Biarin aja. Mungkin lagi stres. Ayo kita mulai latihannya. Petir segera mengajak Pipit ke arah yang agak jauh dari Eve. Ternyata dari kejauhan Eve bisa mendengar percakapan dua sejoli tadi. Kenapa jadi begini? Kenapa kau lemah, Eve? Kamu harus kuat. Eve mencoba menyemangati dirinya sendiri. Setelah itu dia segera turun dari sana. Ke 137